Kita mulai ya kuliah pada malam hari ini, yaitu kuliah aplikasi komputer pada sistem tenaga listrik ya. Hari ini ya saya akan memberi pengantar ya tentang pemanfaatan aplikasi etap ya untuk analisis ya, evaluasi dan juga perencanaan sistem tenaga listrik ya. Oke, kita mulai ya terkait dengan apa namanya pengenalan software etap ini ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan sebagai mahasiswa teknik elektro ya, yang insya Allah nanti setelah lulus ya, mestinya Anda bekerja di bidang teknik elektroan. Walaupun ya tidak memungkinkan Anda bekerja di bidang yang lain. Nah, kalau Anda nanti bekerja di bidang teknik elektroan, ya maka kita perlu untuk ya memahami ilmu-ilmu di bidang teknik elektroan ya. Nah, salah satu pekerjaan di bidang keelektroan untuk lulusan S1 sebagai seorang teknisi maupun engineer, yaitu tadi sudah saya jelaskan, melakukan analisis, evaluasi, dan perencanaan sistem tenaga listrik. Nah, dalam mempermudah pekerjaan sebagai seorang engineer, maka kita membutuhkan tools, ya, membutuhkan tools yang cukup andal, ya, untuk membantu di dalam melakukan analisis, evaluasi maupun perencanaan sistem tenaga listrik. Nah, salah satunya kita menggunakan software. Nah, software yang cukup populer di bidang ini adalah etap ini, ya. Nah, kenapa kita perlu menggunakan software etap ya atau software yang lain? Sebenarnya nanti saya jelaskan beberapa software ya. Karena di sini kita bisa melakukan ya analisis terhadap sistem existing, kita bisa melakukan uji coba ya, baik sistem tenaga listrik dalam skala yang kecil ya maupun sistem tenaga listrik dalam skala yang ekstrim ya, skala yang sangat besar ya, baik dalam kondisi normal ya, kondisi transien maupun dalam kondisi gangguan. Nah, ini kehebatan ya peralatan atau software yang bisa kita gunakan di dalam aplikasi sistem tenaga listrik. Nah, nanti kita akan membahas tentang software etap ini ya. Sebenarnya dulu awalnya namanya adalah etap power station ya, yaitu merupakan software aplikasi yang banyak digunakan pada sistem tenaga listrik. Kala dulu namanya power station, ini banyak digunakan di pembangkit ya. Tapi seiring dengan perkembangan etap mulai ditambahkan berbagai macam fitur ya untuk melakukan simulasi ya terhadap sistem tenaga listrik. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan dengan software etap ini? Ini ada banyak ya. Yang pertama kita bisa menggunakan etap ini untuk membuat ya gambar single line diagram sistem tenaga listrik ya. Yang kedua kita bisa melakukan ya analisis setting data-data beban listrik dan jaringan ya. Yang ketiga kita bisa membuat dan merancang ya single line diagram ya atau diagram garis tunggal pada sistem tenaga listrik ya. Yang berikutnya kita bisa melakukan analisis load flow atau analisis aliran daya yang nanti minggu depan akan dibahas oleh kelompok yang pertama ya. Nah, berikutnya kita juga bisa melakukan ya berbagai macam analisis ya, bisa melakukan analisis bagaimana starting motor ya, baik dalam kondisi starting atau transient ya maupun dalam kondisi steady state. Yang berikutnya bisa juga digunakan untuk menghitung ya apabila nanti pada sistem tenaga listrik terjadi gangguan hubung singkat ya. Nah, yang berikutnya bisa digunakan juga untuk menganalisis ya
letak kapasitor yang terbaik ya untuk melakukan perbaikan profil tegangan ya. Bisa juga digunakan untuk analisis harmonis ya, dan fungsi-fungsi yang lain ya, koordinatif proteksi, arc flash ya, dan lain sebagainya. Ini fitur-fitur yang terdapat pada software ETAP. Nah, apa sebenarnya ETAP? ETAP itu adalah kependekan dari Electric Transient Analysis Program ya. Jadi ETAP itu adalah salah satu jenis program aplikasi ya yang digunakan berbasis komputer ya, untuk menghitung parameter sistem tenaga listrik ya, dengan cara memberikan input data pada program. Nah, sekaligus ETAP juga bisa melakukan simulasi ya. Tidak sekedar hanya untuk ya aplikasi melakukan perhitungan, tetapi nanti bisa kita gunakan untuk simulasi. Nah, ETAP ini dapat bekerja dalam kondisi offline ya untuk simulasi sistem tenaga listrik, dan juga dalam kondisi online untuk pengelolaan data secara real time ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya banyak ya sekali software-software yang bisa kita gunakan. Pada mata kuliah ini saya nggak membatasi Anda harus menggunakan software ETAP ya. Kita juga bisa menggunakan software-software yang lain, misalkan adalah Power System Simulator atau PSS ya. Bisa juga kita menggunakan ETSA ya. ETSA itu mirip dengan ETAP ya. Yaitu Electricity Distribution ya and Supply Authority ya. Berikutnya juga ada software MATLAB yang kita bisa gunakan untuk membantu perhitungan ya maupun simulasi pada sistem tenaga listrik ya. Berikutnya ada MATCAD ya. Terus ada DeepSilent ya. Ini juga hampir mirip dengan ETAP ya. Berikutnya juga ada software MyEcodian ya, ini produknya Schneider ya. Dan masih banyak lagi software-software yang nanti bisa kita gunakan ya untuk aplikasi komputer pada sistem tenaga listrik. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan terkait dengan kemampuan dari ETAP. Ini sebenarnya ETAP versi 12.6. Kalau Anda menggunakan ETAP versi 16, versi 19, itu ada tambahan-tambahan ya. Nah, apa saja yang ada di dalam fitur ETAP itu? Yang paling dasar yaitu adalah load flow analysis. Yang kedua short circuit analysis, yang ketiga optimal capacitor placement ya. Yang keempat itu harmonic analysis, yang kelima itu protection analysis ya, yang keenam reliability analysis, transient stability analysis, motor starting analysis, optimal power flow, arc flash analysis, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang kita bahas tidak semuanya ya. Yang kita bahas hanya beberapa bagian yang cukup penting ya pada kemampuan dari ETAP ini. Nah, untuk kemampuan-kemampuan lain silakan nanti ada dicoba ya. Nah, yang pertama terkait dengan analisis load flow pada ETAP. Ya, nanti kita bisa mengetahui arus tiap section dan total arus pada sebuah feeder jaringan tenaga listrik ya. Kita bisa menghitung losses tiap section dan total lossesnya ya. Kita bisa mengetahui dan menghitung nilai tegangan tiap titik beban atau node atau bus ya. Kita bisa menghitung drop tegangan pada tiap section atau tiap line. Yang berikutnya kita dapat menghitung ya dan menganalisis kondisi daya aktif dan reaktif ya. Berikutnya juga kita bisa menganalisis power factor dari masing-masing ya bagian pada sistem tenaga listrik. Ya. Nah, manfaatnya apa? Kita menggunakan software ETAP atau DeepSilent atau software-software yang lain ya. Yang pertama ya memudahkan dalam perencanaan kerja. Yang kedua, mempercepat akurasi perhitungan parameter jaringan secara teknis ya. Jadi nanti apabila Anda bekerja ya, baik di industri, di PLN ya sebagai seorang engineer ya, ETAP ini menjadi sebuah tool yang sangat penting ya. Jadi jangan sampai nanti lulusan mahasiswa teknik elektro, calon engineer kita tidak bisa melakukan analisis, evaluasi, perencanaan sistem tenaga listrik ya.
Nah, yang berikutnya ini mempermudah analisis dan data jaringan, ya, mempercepat proses pengambilan keputusan, ya. Jadi nanti kalau kita membutuhkan analisis yang cepat, ya, ini kita bisa menggunakan bantuan ETAP. Yang berikutnya mendukung kajian kelayakan operasi atau KKO, ya. Dan yang ketujuh adalah mempermudah kajian kelayakan finansial. Jadi bisa melakukan analisis kelayakan secara finansial. Nah, aspek penting di dalam etap itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, ya. Yang pertama adalah single line diagram, ya. Yang kedua adalah library, yang ketiga itu adalah standar yang digunakan. Nah, Indonesia itu banyak menggunakan standarnya IEC. Kita mengacu ke standarnya IEC, ya. Nah, standar IEC nanti terkait dengan tegangan, terkait nanti dengan frekuensi dan lain sebagainya. Nah, ada standar lain yang juga bisa kita gunakan, yaitu standar Amerika, yaitu ANSI. Nah, standar-standar lain kita juga nanti mengenal ada standar British Standard, ya, dan standar negara-negara lainnya. Nah, bagaimana cara instalasinya? Saya kira Anda sudah sangat paham, ya, nggak perlu saya jelaskan, ya. Ini untuk yang versi etap 12.0, ya. Ini cara untuk melakukan instalasi. Yang etap 19 kemarin videonya sudah saya lampirkan, ya. Anda bisa mencobanya untuk yang versi 19, ya, atau menggunakan versi-versi yang sebelumnya, ya. Nah, kalau sudah jadi ya tinggal nanti kita jalankan softwarenya, ya. Nah, setelah kita jalankan, ya, kita isi data-data, ya. Saya kira Anda sudah sangat familiar dengan ini, ya. Nah, maka nanti kita akan mendapatkan, ya, tampilan utama seperti ini, ya. Nah, ini tampilan utama dari software etap, ya. Baik etap yang versi lama sampai versi yang terbaru, tampilannya tidak banyak berubah. Hampir sama seperti ini, termasuk etap yang 19, ya. Yang terakhir saya gunakan itu etap 19. Nah, ini langkah pertamanya nanti kita bisa, ya, membuat file baru, ya. Nah, tentu saja nanti di dalam membuat file baru, ya, kita harus siapkan, ya, untuk single line diagram dari sistem yang nanti akan kita bangun, atau sistem yang akan kita analisis, sistem yang akan kita evaluasi, atau sistem yang akan kita desain, ya. Nah, kita perlu memahami, ya, komponen-komponen yang ada di dalam etap, ya. Nanti ini bisa dipelajari, ya, apa saja yang ada di dalam etap itu, ya. Nah, yang berikutnya kita perlu menentukan tentang standar yang mau kita gunakan. Apakah kita menggunakan standarnya ANSI atau IEC. Jadi etap memberikan dua pilihan. Ini standar internasional yang paling banyak diacu. Nah, langkah selanjutnya saya kira Anda juga sudah paham, ya, bagaimana nanti membuat single line diagram, ya. Kita tentukan seperti ini, ya. Kita tinggal drag and drop, ya. Kita tinggal drag and drop. Nah, nanti kita harus paham, ya. Mestinya Anda sudah mengambil mata kuliah sistem tenaga listrik, ya. Di mata kuliah sistem tenaga listrik Anda sudah belajar tentang single line diagram. Simbol-simbolnya seperti apa, ya. Komponennya seperti apa, setting parameternya seperti apa, nameplate-nya seperti apa, ini mestinya sudah dibahas, ya, pada mata kuliah sistem tenaga listrik. Sehingga nanti Anda bisa langsung dikembangkan seperti ini, ya. Kita lakukan, ya, setiap komponen yang akan kita drag and drop, nanti kita setting, ya, parameternya seperti apa. Nah, nanti kita isi parameter-parameter yang lain, kita setting, ya, semuanya, sehingga nanti menjadi sebuah gambar single line diagram sistem tenaga listrik. Nah, setelah itu nanti kita bisa lakukan, ya, analisis, ya. Kita bisa lakukan analisis, ya, untuk melakukan, ya, perhitungan, untuk melakukan simulasi, untuk melakukan perencanaan dan lain sebagainya. Nah, ini struktur dari sistem tenaga listrik saya kira sudah familiar, ya. Yang pertama nanti ada power grid atau ada pembangkit tenaga listrik, ada busbar, ada trafo, ya, ada busbar lagi, ada static load dan lain sebagainya.
saya kira sudah sangat familiar terkait dengan single line sistem tenaga listrik, ya. Termasuk nanti apa namanya teori tentang perhitungan faktor daya, ya, ini nggak perlu saya sampaikan, ya. Nah, ini saya berikan contoh ya untuk sistem tenaga listrik yang sederhana. Ya. Di sini ada grid, ya, paling atas, di bawahnya nanti ada apa namanya bus, ya, di sini. Di sini nanti ada trafo, ya. Ini asumsinya kan ini dari ini ya dari grid gardu induk, ya. Gardu induk tegangannya 150 kV, ya, nanti diturunkan tegangannya menjadi 20 kV. Nah, nanti ini yang didistribusikan masuk ke dalam jaringan distribusi primer, ya, dan distribusi sekunder. Nah, ini data-data seperti ini nanti yang harus kita isi, ya, parameter-parameternya, ya. Nah, ini sama, ya, kita teruskan saja. Nah, setelah itu nanti kita bisa melakukan analisis, ya. Analisis load flow, analisis hubung singkat, analisis-analisis yang lainnya, ya. Nah, ini contoh beberapa analisis dari data, ya. Nah, ini contoh yang lain, ya. Saya kira ini, ya. Berikutnya kita bisa melakukan analisis load flow, ya, nanti yang akan dibahas minggu depan oleh teman Anda, ya. Gimana cara melakukan analisis load flow, ya. Saya kira nanti bisa dipahami, ya. Ini sudah saya berikan materinya. Untuk melakukan analisis, ya, kita tinggal klik saja di sini tombol yang di sebelah kanan, ya, yaitu flow analysis, ya. Nanti klik run load flow-nya, ya. Nah, setelah itu nanti kita, ya, akan mendapatkan gambaran hasil simulasi dari sistem. Nah, intinya apa, ya, untuk analisis load flow itu? Nah, berikutnya nanti kita bisa mendapatkan data secara detailnya seperti apa, ya. Nanti kita hubungkan di sini, ya. Kita mau tampilkan sehingga nanti ini bisa ditampilkan hasil analisisnya dengan lengkap, ya. Saya kira itu untuk pengantar software etap, ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa namanya materi pada malam hari ini? Silakan.